Bapak, terima kasih atas berkat dan pimpinanmu Bapak. Terima kasih atas anugerahmu pada pagi hari ini. Kami bersama-sama di Kingdom Generation Prayers. Bersatu hati untuk memuliakan namamu. Bersatu hati kami untuk terus terhubung dan terkonek dengan Engkau setiap pagi ya Bapak. Urapi kami semua, biarlah firman yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh jatuh di tanah hati kami yang subur dan boleh dapat berbuah lebat demi kemuliaan namamu. Urapi anakmu yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu, karena sungguh tanpa engkau, anakmu bukan siapa-siapa ya Bapa. Berfirman kepada kami semua di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, bulan November ini kita berbicara tentang maintenance perseverance atau menjaga ketekunan. Dan di minggu kedua ini kita berbicara tentang enduring in trials atau bertahan dalam pencobaan. Ya Bapak Ibu, berapa banyak kita yang ada di sini itu yang tidak pernah mengalami pencobaan? Pasti kita semua itu sadar atau tidak sadar, kita itu pernah mengalami atau pernah berada di dalam pencobaan ya Bapak Ibu. Di Roma 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan di sini dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu, hari Senin kemarin Kak Esther sudah menyampaikan tentang apa makna dari Roma 5 ayat 3 4 ayat 3 dan 4 ini ya. Jadi sudah disampaikan tentang makna dari bermegah dalam kesengsaraan, di mana kesengsaraan tidak hanya membawa penderitaan, tetapi juga menghasilkan ketekunan. Bahkan di dalam ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu, pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu pasti ada ya. Dan semakin kita dekat dengan Tuhan, pengharapan itu juga semakin ada dan semakin besar di dalam kehidupan kita. Ya, selain kita bertahan dalam pencobaan, kita juga harus menang di dalam pencobaan itu. Jadi, jangan cuma tinggal di bertahan terus ya, tapi kita juga harus menang ya Bapak Ibu. Mari kita belajar dari pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dan bagaimana kita bisa menang dalam pencobaan yang kita alami hari-hari ini. Ya, setelah dibaptis, Tuhan Yesus itu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun ya. Bapak Ibu semua tahu cerita ini ya. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Di Lukas 4 ayat 1 sampai 2, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat kedua, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Ya, Bapak Ibu, kalau seandainya kita di dalam pencobaan ya, pasti di dalam kelaparan ya, maksud saya. Jadi kalau kita sedang lapar, itu pasti emosinya meledak-ledak ya, senggol bacok ini ya. Jadi kalau seandainya belum makan, pasti kita itu meledak-ledak, diminta apa saja itu kita pasti apa namanya ya, emosinya itu duluan ya, yang bekerja ya. Kalau seandainya kita lapar ya. Jadi di sini ini kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu udah 40 hari nggak makan, puasa ya nggak makan minum, dan iblis datang yang mencobai. Jadi kalau secara manusia kita gitu kan, saya pasti kalau ditawarin apa saja pasti saya makan. Tapi kalau di sini kita belajar dari Tuhan Yesus ya, ada 3 pencobaan di padang gurun yang merupakan usaha iblis untuk menggoda kesetiaan Yesus kepada Allah. Kita melihat pada
pencobaan yang sama juga ya. Jadi ada setelah dari sini ada pencobaan juga di Matius 16 ayat 21 sampai 23. Di sini ini dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi ini kan Tuhan Yesus sudah kasih tahu sama murid-muridnya ya. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia akan em, apa namanya menanggung semua banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu Tuhan Yesus itu akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya. Nih, Petrus ini berani sekali ya negur Tuhan Yesus ya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Baik juga ya sebenarnya ya. Kan katanya, kan biasanya kan kita juga seperti itu ya. Kadang-kadang jangan kata-katanya yang nggak baik-baik ini. Harusnya kita berkata yang benar ya, ya yang bagus-bagus gitu kan. Tetapi saat ini adalah Petrus menegur Tuhan Yesus yang Tuhan itu sudah tahu dia dari awal dan sampai akhir itu dia sudah tahu kehidupannya dia. Dan di ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Jadi Yesus langsung hardik si Petrus, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Yesus tahu bahwa ada iblis di apa namanya di dalam Petrus, jadi langsung dihardik ya. Jadi di sini kita melihat di mana setan melalui Petrus mencoba Yesus untuk meninggalkan salib yang telah Allah tetapkan untuknya ya. Jadi di sini dituliskan juga bahwa iblis juga mencobai Yesus melalui Petrus ya. Selain daripada pencobaan di padang gurun, di sini juga dikatakan dengan jelas bahwa Yesus menghardik Petrus, setan yang ada di dalam diri Petrus ya. Nah, di Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, di sini kan dikatakan setelah 40 hari lamanya dan dicobai Yesus dicobai sebanyak 3 kali. Kemudian di sini dikatakan dalam firman Tuhan dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, salah satu waktu yang baik itu adalah melalui Petrus itu ya, yang dikatakan. Setelah itu kan em, Lukas 4 ayat 13 itu mengatakan yang pencobaan-pencobaan itu tidak dicatat lagi di dalam Alkitab ya, kejadian-kejadian selanjutnya tentang iblis mencobai Tuhan Yesus. Tetapi bagi saya ya sebenarnya ya Tuhan Yesus itu menghadapi ujian situasional ya, di mana Tuhan Yesus itu harus mengalami penolakan di kota kelahirannya di Nazaret ya. Kemarin saya sempat mengatakan itu kepada ada salah satu tim di sini kan, saya lagi national meeting ya. Kemudian di situ ada sales dari Manado gitu kan. Saya kebetulan dari Manado ya. Jadi ditanya, Ibu kenapa tidak mau jadi eh, apa namanya kerja jadi BM ya, BM branch manager di Manado waktu itu kan ditanya. Mereka tanya, terus saya bilang, saya tidak mau di Manado karena kalau di Manado nanti saya tertolak. Tuhan Yesus saja ditolak di kota kelahirannya ya. Jadi saya tidak mau saya itu mengalami hal yang seperti Tuhan Yesus. Karena biasanya kita kalau di kota sendiri itu kan pasti nggak dianggap ya. Intermezzo ya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus mengalami hal itu gitu. Tuhan Yesus itu mengalami penolakan di Nazaret gitu. Jadi sebenarnya ujian-ujian situasional ini Tuhan Yesus juga pencobaan-pencobaan ya secara situasional ini Tuhan Yesus juga hadapi. Tuhan Yesus juga alami gitu loh.
Dan ada juga hal di mana yang Tuhan Yesus itu harus memberkati 5.000 orang dengan makan dari 5 roti dan 2 ikan gitu kan. 5.000 orang laki-laki. Bagaimana caranya kita memberi makan ya pada saat kita nggak punya apa-apa, terus kita harus memberi makan orang gitu kan ya. Jadi ini adalah pencobaan-pencobaan ya kalau bagi saya ya secara yang saya apa namanya dapatkan pagi hari ini bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu juga punya pencobaan tapi tidak dicatat di dalam sini bahwa ini adalah cobaan dari iblis. Enggak sih sebenarnya cobaan-cobaan situasional yang sebenarnya sehari-hari kita itu juga alami gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jika kita dihadapkan pada situasi-situasi yang Tuhan Yesus alami saat itu, apa respon kita? Ya, jadi misalkan kalau kayak saya ditolak ya, misalkan di Manado, terus saya ditolak gitu, kamu tahu apa? Ngana sok tahu begitu kan ya. Jadi kayak misalkan saya mau tegas, nanti dibilang saya apa namanya apa ya sok sok tegas lah sok sok berkuasa lah atau apa ya kayak kayak gitu ya ini di dalam bayangan saya gambaran saya misalkan saya memimpin di Manado ya jadi saya pikir kemungkinan seperti itu dan respon saya itu seperti apa gitu ya Bapak Ibu jadi situasi-situasi seperti ini itu kita juga alami gitu kan ya jadi sebenarnya situasi-situasi yang sekarang ini Bapak Ibu alami, apapun ya yang Bapak Ibu alami sekarang ini sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah pernah mengalaminya ya. Ya Bapak Ibu, poin yang paling penting dari pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun adalah bahwa setelah dicobai begitu rupa, Yesus itu tidak berdosa ya. Bahwa Allah memiliki tujuan yang mengizinkan Yesus dicobai di padang gurun terlihat jelas pada kalimat di bawah ini ya di kalimat dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Tujuan yang pertama adalah sebagai jaminan kepada kita semua bahwa kita itu memiliki imam besar. Imam besar kita itu adalah Tuhan Yesus yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita di dalam diri kita ya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah duluan merasakan apapun yang ada di dalam diri kita. Jadi apapun situasi yang ada sekarang ini, pencobaan apapun yang ada sekarang ini, Tuhan Yesus sudah duluan. Jadi kadang-kadang kita tuh suka bilang, Tuhan, Tuhan, Tuhan itu tidak tahu bagaimana yang saya rasakan. Tuhan tidak tahu. Jadi kadang-kadang itu kita itu sudah terlalu mendramatisir ya. Sebenarnya Tuhan sudah alami sebelum Bapak Ibu ya. Sebelum saya juga mengalami Tuhan sudah alami. Jadi ketakutan saya untuk ditolak di tanah kampung halaman sendiri itu sebenarnya Tuhan Yesus sudah alami gitu. Di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ya, dikatakan di sini bahwa imam kita yaitu Tuhan Yesus, imam besar kita ya. Tuhan Yesus itu tahu gitu loh, merasakan kelemahan kita, tetapi sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi ini kembali lagi kepada kita, respon kita itu seperti apa gitu kan? Apakah kita responnya apa namanya ya, yang marah-marah atau yang kecewa atau yang frustasi atau apapun gitu kan? Tetapi di sini Tuhan Yesus didapatin tidak berdosa. Jadi Bapak Ibu, ayo mari kita belajar ya dari Tuhan Yesus supaya kita itu didapati tidak berbuat dosa ya Bapak Ibu. Perbaiki respon hati kita ya. Karena dia telah dicobai sebagaimana kita dicobai, sifat manusiawi Allah memungkinkan dia untuk turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena dia telah dihadapkan kepada kelemahan-kelemahan juga sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai ya. Jadi Bapak Ibu, pengharapan itu tetap ada. Tuhan Yesus itu sudah pernah merasakan masalah pencobaan yang sekarang sedang kita alami, yang sekarang sudah kita hadapi. Itu Tuhan Yesus sudah coba, sudah pernah ya merasakannya ya. Jadi kita harus terus memiliki pengharapan sama Tuhan dan kita terus ya bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saat kita dicobai
oleh berbagai situasi kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu turut merasakan dan pencobaan ini kita itu mengikuti ada tiga pola umum ya yang dialami semua manusia. Pencobaan pertama mengenai keinginan daging termasuk di dalam adalah semua keinginan fisik. Ya, di dalam Injil Matius 4 ayat 3 sampai 4 saya tidak cantumkan di sini. Saya bacakan ya ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Pada saat itu Yesus sangat lapar ya, dan iblis mencobai dia dan untuk mengubah batu-batu menjadi roti. Namun Tuhan Yesus itu menjawab dari kutipan Ulangan 8 ayat 3 ya. Jadi Tuhan Yesus datang itu untuk menggenapi semua hukum-hukum Taurat ya. Ya di Ulangan 8 ayat 3 itu, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Ia ini adalah Allah ya. Jadi Tuhan Yesus berbicara, saya menanggapi bahwa jadi ia, yaitu Tuhan Allah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Mana yang tidak kau kenal itu adalah roti yang tadi dari iblis ya, memberikan makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, jadi genap ya firman Tuhan dari Ulangan 8 ayat 3 ini ya. Tuhan Yesus sudah langsung menghardik iblis dengan dikatakan di Matius 4 ayat 3 sampai 4 ini, Tuhan Yesus menghardik iblis dengan ayat pada Ulangan 8 ayat 3 nih ya. Jadi eh, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari eh, segala yang diucapkan oleh Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Ya, yang kedua, pencobaan yang kedua yaitu mengenai keangkuhan hidup. Di sini saya kasih Crazy Rich ya. Ya, jadi soalnya dia songong banget sih. Jadi ya sudah lah ya kasih fotonya ya. Nah, ini Bobby Saputra. Nah, di Matius 4 ayat 5 sampai 7 dikatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. 6. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya, iblis mencobai menyalahgunakan ayat Alkitab untuk mencobai Yesus ya. Pada Mazmur 91 ayat 11 sampai 12, di sini iblis sangat-sangat tahu ya sama hukum Taurat dan sangat-sangat tahu dengan firman Tuhan sebenarnya ya. Jadi hati-hati juga ya dengan pengajaran-pengajaran palsu ya. Jadi Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 dikatakan, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Ini iblis loh yang bilang sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, dia jawab dengan ayat Alkitab lain yang meluruskan ya di Ulangan 6 ayat 16. "Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa," gitu ya. Ini digenapi lagi sama Tuhan Yesus ya, Ulangan 6 ayat 16 gitu. Nah, iblis sangat paham dengan kitab suci ya Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang bisa dibolak-balik sama iblis tentang kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu kita diminta untuk berhikmat dalam mengambil keputusan. Minta Tuhan untuk menolong, membimbing kita dalam segala situasi yang kita alami hari-hari ini ya Bapak Ibu. Nah, yang pencobaan ketiga di sini adalah mengenai keinginan mata ya. Jagalah mata. Matius 4 ayat 8 sampai 18 saya bacakan.
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." 10. Maka berkata Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jika ada jalan pintas untuk menjadi Mesias ya Bapak Ibu yang tidak memerlukan upaya pengorbanan di kayu salib, maka inilah jalannya ya. Iblis telah menguasai kerajaan dunia di Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati eh, penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iblis bersedia untuk orang-orang durhaka ya. Iblis itu bersedia untuk memberikan semuanya kepada Kristus sebagai imbalan terhadap kesetiaannya. Tetapi itu hanya angan-angan belaka yang menyebabkan Allah itu muak sama iblis ya. Dan Tuhan Yesus menjawab tajam, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ya. eh di Matius 4 ayat 10, maaf ya ini saya eh, nggak eh, nggak taruh di sini ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, ini yang Tuhan Yesus sampaikan ya. Nah, di Ulangan 6 ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi, Ulangan 6 ayat 13 ini juga yang Tuhan Yesus sampaikan kepada iblis ya pada saat pencobaan di padang gurun. Ada banyak pencobaan yang menjatuhkan kita karena daging kita memang lemah. Namun kita memiliki Allah yang tidak akan membiarkan kita dicobai dan melampaui kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar ya. Di 1 Korintus 10 ayat 13 ini dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya Bapak Ibu, oleh karena itu kita semua bisa menjalani kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah karena telah dilepaskan dari pencobaan. Pengalaman Tuhan Yesus di padang gurun menolong kita untuk melihat bahwa pencobaan-pencobaan ini yang akan menjauhkan kita dari usaha yang melayani Allah dengan efektif ya. Jadi pencobaan-pencobaan inilah yang akan menjauhkan kita dari usaha-usaha melayani Allah dengan efektif. Tetapi dari respon Tuhan Yesus saat menghadapi pencobaan, kita belajar tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi pencobaan, yaitu dengan ayat firman Tuhan. Jadi, serangan iblis itu pasti ada ya, datang pada kita melalui pencobaan yang begitu banyak. Namun, kita semua akan melalui tiga jalur yang sama, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Tetapi sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ini ya sudah dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 16 ya. Tetapi kita dapat mengenali dan mengalahkan pencobaan itu hanya dengan memenuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran. Satu-satunya senjata untuk menyerang dalam pelengkap perlengkapan senjata Laskar Kristus saat peperangan rohani adalah pedang roh yaitu firman Allah di Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dengan kita mempelajari firman Allah secara intim dan bergaul karib dengan Allah setiap waktu akan menempatkan pedang itu di tangan kita dan memberikan kita kemenangan terhadap semua pencobaan. Amin.
Sharing ya Bapak Ibu, ceritakan pencobaan yang pernah atau sedang Anda alami dan bagaimana Anda bisa menang dalam pencobaan terkait tiga hal tadi, yaitu keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Ya, di-sharing ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, anakmu telah selesai berbicara, biarlah rohmu terus berbicara kepada masing-masing dari kami ya Bapa, agar kami boleh dapat terus bersandar dan berharap hanya kepadamu. Perbaiki hidup kami ya Bapa setiap hari, agar kami boleh dapat terus bersandar dan kami boleh dapat memenangkan peperangan kami setiap hari ya Bapa bersama dengan Engkau. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.